Disebutkan dahulu kala sekitar tahun 70-an, makam tersebut menjadi salah satu tempat untuk mencari pesugihan. Minggu Misteri, konten terbaru dari RJ5 untuk menemani weekend kalian, di mana gue akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan misteri. Awas, ini bukan Om Mama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mungkin sebagian orang lupa makna dari peribahasa ini, sehingga yang ada di pikiran mereka hanya ingin cepat menjadi kaya dan mencari jalan pintas dengan cara hal-hal yang khilaf seperti korupsi, mencuri, merampok, dan bahkan meminta kekayaan kepada makhluk gaib. Untuk yang terakhir ini, mungkin kalian sudah pernah dengar ada beberapa cerita di obrolan malam Jumat tentang pesugihan. Salah satunya adalah yang ini. Nah, di episode Minggu Misteri kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu pesugihan yang nyeleneh dan mungkin agak tabu bagi sebagian orang untuk dilakukan. Mungkin juga kalian udah pernah dengar mengenai pesugihan ini. Iya, bener banget. Kita akan bahas mengenai misteri Gunung Kemukus dan juga makam Roro Mendut. Jadi kalau kalian cari di Google ya, tulis aja Gunung Kemukus. Nanti itu bakal ada pencarian-pencarian yang gak bakal jauh-jauh dari pesugihan dan juga ritual hubungan terlarang. Padahal cukup disayangkan ya, karena memang ini adalah salah satu destinasi wisata. Tapi kok ya kalau kita searching di Google, malah keluarnya berita-berita kayak gitu. Dan bahkan udah ada salah satu media internasional yang ngeliput mengenai Gunung Kemukus ini. Ritual hubungan terlarang yang dilakukan di Gunung Kemukus demi untuk memperkaya diri sendiri. Dan gak kalah juga, terakhir udah ada mahasiswa UGM yang juga melakukan penelitian terkait mitos di Gunung Kemukus ini. Sebelum gue lanjutin ceritanya, buat kalian yang udah tahu atau mungkin pernah dengar atau bahkan punya pengalaman terkait tema dari cerita kali ini, bisa banget kalian komen di bawah, kita saling sharing. Gue tunggu komen dari kalian sekarang juga. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Gunung Kemukus merupakan salah satu gunung yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dan secara geografis, objek wisata Gunung Kemukus ini terletak kurang lebih 29 km di sebelah utara kota Solo. Kawasan Gunung Kemukus merupakan sebuah bukit dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Dan di puncak ini jugalah terdapat makam Pangeran Samudro dan juga ibunya sekaligus kekasihnya, Dewi Ontrowulan. Dan di sampingnya ada dua makam dari abdi setia sang pangeran. Sekitar 300 meter dari kompleks makam terdapat Sendang Ontrowulan,
Jadi sendang ini merupakan mata air. Disebutkan sebelum ada COVID-19, bisa ada ribuan peziarah yang datang berbondong-bondong ke tempat ini. Bisa menggunakan mobil pribadi, bisa menggunakan mobil sewaan maupun angkutan umum. Terutama puncaknya di malam Jumat Pon. Berbeda dengan gunung lainnya, Gunung Kemukus menyimpan misteri sebagai lokasi pesugihan melalui ritual seks pada setiap malam Jumat. Mitos ini dipercaya turun-temurun sehingga Gunung Kemukus mendapatkan label yang kurang baik. Paradigma ini berkembang ketika adanya keyakinan di sebagian masyarakat bahwa apabila ingin ngalap berkah atau permohonannya terkabul, maka orang yang datang ke makam Pangeran Samudro harus melakukan ritual hubungan intim dengan lawan jenis yang bukan suami atau istrinya selama 7 kali. Kemudian setelah itu juga ada ritual-ritual lainnya dan khusus untuk ritual hubungan intim. Biasanya dilakukan pada Jumat Pon. Jadi katanya ritual seks pesugihan ini muncul dan berkembang setelah ada sebuah kisah yang cukup populer tentang seorang pangeran dari kerajaan Majapahit yang bernama Pangeran Samudro. Jadi ini menurut versi yang ini ya guys, Pangeran Samudro melakukan hubungan terlarang dengan salah satu ibu tirinya, yaitu Dewi Ontrowulan. Jadi si Pangeran Samudro ini jatuh cinta dengan ibunya sendiri. Karena hubungan mereka berdua bukanlah sebuah hubungan yang lazim, maka mereka berdua menutup hubungannya rapat-rapat. Akan tetapi, sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan jatuh juga. Ayah dari Pangeran Samudro akhirnya mengetahui hubungan dari ibu dan anak tersebut, hingga menjadi murka dan kemudian mengusir Pangeran Samudro. Dalam kenestapaannya, Pangeran Samudro ini mencoba melupakan kesedihannya dengan cara melanglang buana, hingga akhirnya ia sampai ke Gunung Kemukus. Namun siapa sangka ternyata sang ibunda ini malah menyusul anaknya ke Gunung Kemukus, katanya untuk melepas kerinduan. Namun naas, sebelum sempat melakukan hubungan, penduduk sekitar ini memergoki mereka berdua yang kemudian merajamnya secara beramai-ramai, hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Keduanya kemudian dikuburkan di dalam satu liang lahat di gunung itu juga. Namun menurut cerita, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Pangeran Samudro meninggalkan sebuah pesan, yaitu Kepada siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan terlarangnya, maka akan terkabul semua permintaannya. Dari mitos yang berkembang itulah, makanya banyak masyarakat yang percaya dan datang untuk melakukan ritual seks bersama orang yang bukan pasangan sahnya demi terkabulnya permintaan mereka. Mitos itu juga memberikan syarat bahwa mereka harus melakukan hubungan tersebut secara 7 kali berturut-turut, bukan dengan pasangan resminya. Tapi ternyata tidak sedikit yang membantah kalau mitos ini adalah versi kisah yang salah dan disebut juga sebagai cerita yang menyimpang. Ini adalah versi kisah yang berlawanan dengan sebelumnya. Pangeran Samudro adalah putra terakhir dari kerajaan Majapahit. Dan ketika kerajaan Majapahit ini runtuh, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri bersama saudara yang lainnya. Bahkan beliau bersama ibunya ikut ke Demak. Dan selama berada di Demak, Pangeran Samudro mendapat bimbingan ilmu agama, salah satunya dari Sunan Kalijaga. Ketika dirasa cukup dan usianya telah dewasa, Pangeran Samudro diperintahkan untuk berguru tentang ajaran Islam kepada salah satu kiai yang berada di lereng Gunung Lawu. Kiai tersebut bernama Kiai Ageng Gugur. Setelah selesai berguru, Pangeran Samudro bersama 2 abdinya kembali ke Demak dan mengemban misi suci, yaitu
kembali menyatukan saudara-saudara keturunan Majapahit yang telah tercerai-berai. Dan dalam perjalanan pulang, ketika melewati sebuah desa di mana niatnya mereka itu hanya berhenti sejenak saja untuk beristirahat. Namun, akhirnya Pangeran Samudro tinggal lebih lama lagi untuk mensiarkan agama Islam di desa tersebut. Setelah dirasa cukup, perjalanan dilanjutkan kembali dan di dalam perjalanan itu, Pangeran Samudro jatuh sakit. Karena tidak kuat menahan sakitnya, tidak lama kemudian Pangeran Samudro pun meninggal dunia. Dan jasadnya dimakamkan di perbukitan Dukuh Miri. Dan setelah itu oleh masyarakat, tempat perawatan dan peristirahatan dari Pangeran Samudro ini didirikan desa baru dan diberi nama Dukuh Samudro, yang sampai dengan saat ini terkenal dengan nama Dukuh Mudro. Pada awalnya, keadaan di lokasi makam Pangeran Samudro sangatlah sepi dan juga jarang ada orang, karena memang letaknya di tengah hutan belantara, serta banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Namun, sedikit demi sedikit keadaan berubah setelah lokasi tersebut dihuni oleh para penduduk. Selanjutnya diterangkan bahwa di atas bukit tempat Pangeran Samudro dimakamkan, apabila menjelang musim hujan ataupun kemarau, tampaklah kabut-kabut hitam seperti asap atau kukus. Karena hal itulah penduduk setempat menyebut bukit itu dengan sebutan Gunung Kemukus sampai dengan saat ini. Jadi menurut versi ini, mereka yang melakukan ritual seks di Gunung Kemukus jelas-jelas salah. Karena sejatinya, Pangeran Samudro merupakan penyebar agama Islam dan juga keturunan Majapahit. Tapi entah mengapa ada orang-orang yang mengatakan dengan keliru, jika ingin berziarah ke makam Pangeran Samudro harus membawa istri simpanan atau pasangan lainnya guna melakukan hubungan tersebut. Ternyata guys, mitos dari pesugihan kayak di Gunung Kemukus ini pernah terjadi juga di tempat lain, yaitu makam Roro Mendut. Makam ini terletak di Sleman, Yogyakarta dan berbentuk rumah kecil berukuran kayak 4 x 5 meter yang di dalamnya itu terdapat nisan kayu yang menandakan kalau ini adalah makam dari Roro Mendut dan juga kekasihnya Prono Citro. Disebutkan dahulu kala sekitar tahun 70-an, makam tersebut menjadi salah satu tempat untuk mencari pesugihan. Pada tahun itu, hampir tiap hari makam dari Roro Mendut ini dikunjungi oleh para peziarah. Ya macam-macam tujuannya, emang ada yang mau berziarah, ada yang mau syukuran, sampai ada yang mau ritual terselubung dengan berhubungan intim untuk mendapatkan pesugihan. Jadi guys, ternyata ada salah satu ritual yang diyakini harus dilakukan oleh para pencari pesugihan dengan melakukan hubungan intim di sekitar area makam. Tapi mereka tidak boleh melakukan hubungan tersebut dengan suami atau istri yang resmi. Tapi seiring berjalannya waktu, menurut salah satu warga sekitar, makam tersebut sudah tidak lagi digunakan untuk ziarah sejak para tokoh Muhammadiyah kerap memberikan pengajian dan juga memperingatkan warga bahwa hal-hal tersebut bertentangan dengan agama Islam serta norma-norma yang berlaku. Dan sejak itu pula, warga perlahan-lahan menutup makam tersebut dan juru kuncinya pun sudah tidak lagi ada. Kisah mengenai Roro Mendut ini adalah salah satu kisah legenda yang cukup terkenal dan tentunya sudah tidak asing lagi. Roro Mendut dikenal sebagai wanita yang cantik, seksi, dan juga pintar, yang berasal dari kampung nelayan di pesisir Kadipaten Pati atau Kabupaten Pati sekarang. Namun kecantikan yang dimilikinya justru malah membawa petaka. Kisah cintanya dengan Prono Citro berakhir dengan kematian. Dilansir dari berbagai sumber, kisah cinta antara Roro Mendut dan Prono Citro ini terjadi sekitar abad ke-17, zaman Kesultanan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Roro Mendut terpaksa hidup di dalam kurungan Tumenggung Wiroguno karena memang kalah perang oleh Kerajaan Mataram.
ayahnya tewas dan dirinya menjadi rampasan perang. Wiroguno hendak menjadikan dirinya sebagai selir, tapi di sini Roro Mendut menolaknya. Jadi biasanya kan ada cewek yang suka pasrah sama nasibnya, tapi Roro Mendut justru sebaliknya. Dengan cerdik, ia berjuang untuk keluar dan bergaul dengan masyarakat. Apalagi dia punya seorang kekasih yang bernama Pronocitro, pria pilihannya sendiri. Karena Roro Mendut gak mau jadi selirnya, makanya Wiroguno ini mewajibin dia buat bayar upeti. Di sini Roro Mendut pun menyanggupinya, makanya dia berjualan tembakau di pasar. Nah, mungkin disinilah keunggulannya. Dengan wajahnya yang rupawan, ternyata Roro Mendut ini berhasil menarik para pembeli. Dia menjual rokok yang telah dihisapnya dengan harga yang mahal. Jadi kisah ini juga menandai tradisi menghisap tembakau yang datang dari berbagai kalangan sejak abad ke-16. Kecantikan Roro Mendut sangat terkenal sehingga banyak rakyat yang bicarain tentang dirinya. Hingga kemudian Pronocitro ini menyusulnya. Keduanya lalu merencanakan untuk melarikan diri kembali ke Pati. Tapi sayang seribu sayang, pelarian mereka diketahui oleh Wiroguno yang akhirnya mengejar mereka bersama pasukan kerajaan. Pronocitro tewas dalam kejadian ini. Wiroguno mengajak Roro Mendut untuk melihat makam dari Pronocitro untuk menunjukkan kalau dia sudah tewas. Dan Roro Mendut yang mengetahui hal itu langsung bunuh diri menggunakan keris milik Wiroguno. Karena cerita itulah hingga akhirnya banyak orang yang datang ke makam itu untuk meminta pesugihan atau penglaris dengan cara yang cukup tabu. Sekarang makam tersebut sudah dalam keadaan yang tidak terawat. Jalan menuju lokasi makam juga tidak bisa diakses dengan kendaraan bermotor. Sekitar makam juga tampak pohon-pohon rindang dan sampah-sampah. Bangunan yang menaungi makam sudah cukup rapuh dan dapat terlihat tembok-tembok sudah mengelupas dan banyak coretan-coretan. Yang intinya berarti makam tersebut sudah tidak terawat dan juga sudah tidak terurus lagi. Sempat ada isu bahwa makam ini ingin dipugar kembali, tetapi langsung ditolak oleh warga sekitar dan juga beberapa tokoh yang ada di sana. Jadi ditolak karena bukan apa-apa, melainkan takutnya makam tersebut kembali dijadikan tempat ritual-ritual yang bertentangan dengan agama seperti di tahun 70-an silam. Itu dia guys, Minggu Misteri episode pada kali ini. Misteri tentang pesugihan Gunung Kemukus dan juga makam Roro Mendut. Well, semoga kita semua yang nonton dijauhin deh dari hal-hal kayak gitu ya. Karena emang bertentangan dengan agama dan juga norma-norma yang berlaku. Makanya kali ini gue doain deh buat kalian yang lagi nonton video ini. Tapi yang udah like, comment, subscribe doang ya. Semoga rezeki kalian makin jos tahun ini. So, gue rasa cukup demikian episode Minggu Misteri pada kali ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, dan juga share video kali ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao!